Masuk akal nggak? Iya. Ada nggak kewarasan kok tiba-tiba harga itu naik? Iya, Dalam iya. sejarah harga beras di Indonesia tuh paling tinggi. Tertinggi Februari kemarin ya. Nah itu argumen yang kedua yang perlu ini. Oh, survei ya itu ya. sih, Oke. terbukti bahwa saya netral kan ya. Oke. Jadi kalau mau yang ya ngincer-ngincer saya ketawa aja ya. Iya. Jadi kalau yang tadi Mas, hasil survei itu ternyata mengkonfirmasi hasil dari studi ini, atau Iya, hasil iya, survei iya. itu dikonfirmasi oleh hasil studi ini. Jadi Betul. ada relasinya angkanya walaupun itu dengan metodologi yang berbeda. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membincangkan kembali soal persidangan di Mahkamah Konstitusi. Menarik sekali persidangannya karena tentunya banyak hal yang bagi kita yang awam ya, kita juga bingung loh. Kok ada bansos bisa mengaitkan dengan elektoral gitu. Ternyata teori-teorinya banyak, tapi untuk membahas itu dan beberapa hal pembahasan di Mahkamah Konstitusi, kali ini kita berkesempatan berbincang dengan orang-orang hebat. Ada Pak Bambang Wijayanto, apa kabar Pak BW? Waras. Alhamdulillah. Dan Mas Fit Adrison, apa kabar Mas Fit? Alhamdulillah baik Mas. Saya mulai dari Mas Fit dulu nih. Mas Fit, untuk menggambarkan untuk memudahkan orang memahami nih, bagaimana bansos itu bisa digunakan untuk mempengaruhi elektoral. Dan dalam fakta yang disampaikan sebagai ahli di persidangan, Mas Fit kan menyampaikan beberapa hal itu. Tentu penyampaiannya keren sekali memang, tapi barangkali Mas Fit bisa menyederhanakan untuk bisa dipahami Mas Fit. Oke, siap Mas Novel. Tapi sebelum kita mulai, kita ijab kabul dulu ya. Oke, gimana tuh? Ijab kabulnya adalah saya akan memberikan pandangan netral dari kacamata akademik. Oke. Dan kehadiran saya ini tidak menerima honorarium dalam bentuk apapun. Baik, wah Oke. luar biasa. Termasuk minum Mas enggak? Iya. Tapi plus kalian juga yang kan Mas Bambang itu tim 01 ya. Nah, sekaligus juga untuk membuktikan bahwa kehadiran saya itu memang murni secara akademiknya, dari sisi akademik, dan tidak menerima honorarium apapun. Iya. Oke? Tadi kalau ada terima honor kasih ke saya aja Mas. Tapi memang saya mengetahui lah Mas Fit yang luar biasa dalam konteks akademi, dan tentunya kita sangat menghormati sekali. Apalagi Mas Fit menjaga integritas dalam hal menyampaikan pandangan-pandangannya. Oke, jadi mungkin saya jelasin ini dulu bahwa kebijakan yang sifatnya discretionary Iya. itu lebih baik dibandingkan dengan terminologi yang opportunistiknya, karena di dalam literatur tuh memang dia mengatakan kebijakan yang sifatnya oportunistik. Nah, literatur itu sebetulnya sejak dari tahun 75 yang membuat artikel itu pemenang Nobel Nordhaus. Iya. Yang mengandung- Mas Fit bisa deket. Oh Ya, biar suaranya oke masuk. terlampau oke nih. Jadi dia mengatakan bahwa memang karena keinginan untuk terpilih lagi, Oke. maka incumbent itu akan cenderung menggunakan kebijakan yang sifatnya expansionary. Nah, waktu berjalan akhirnya berubah menjadi teori political budget cycles. Saya bawa ke bahasa yang sederhana bahwa menjelang pemilu biasanya akan ada perubahan alokasi anggaran. Oke. Biasanya akan cenderung untuk ke pengeluaran yang sifatnya kelihatan, visible. Iya. Infrastruktur atau sesuatu yang bisa targeted seperti bansos. Iya. Nah, jadi memang bukan hanya, jadi memang itu literatur sudah. Nah, di Indonesia terjadi nggak? Artikel pertama yang ngebahas itu adalah political budget cycles in Indonesia. Ya, itu di Economic Letters yang dikeluarkan, dipublish oleh Sahril et al. 2013. Setelah itu ada menunjukkan bahwa ada beberapa studi lagi yang memang menunjukkan bahwa kecenderungan peningkatan belanja diskresi. Belanja diskresi itu apa? Salah satunya adalah bansos. Sekarang pertanyaannya adalah, Iya. kenapa
ya kenapa cenderung meningkat? Memang biasanya efektif untuk meningkatkan keterpilihan. Apa hubungannya keterpilihan? Ingat bahwa bansos itu ditargetkan kepada masyarakat yang berpenghasilan tertentu di bawah tingkat tertentu. Di programnya itu targeted. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berbeda dengan pertumbuhan ekonomi sama pengangguran, itu bansos ini bisa diklaim sebagai kinerja pemerintah. Jadi kalau untuk sementara nggak apa-apa Mas Bambang jadi orang miskin ya. Untuk sementara jadi orang miskin ya. Saya kasih nih sekian ratus ribu. Mas Bambang nggak bisa menolak itu adalah pembelian dari saya pemerintah. Tapi kalau seandainya pertumbuhan ekonomi sama pengangguran, pertumbuhan ekonomi tinggi, pengangguran itu rendah, orang bisa mengatakan, itu bukan karena pemerintah, itu karena autopilot, karena kita kerja lebih keras, lebih kuat, lebih lebih giat lah gitu, sehingga pertumbuhan ekonomi tinggi, terus kemudian unemployment turun. Jadi memang bansos ini bisa diklaim sebagai pemerintah, hasil program pemerintah. Sekarang pertanyaannya gini, terus kenapa efektif? Iya. Ini mungkin berangkat dari alasan psikologi. Walaupun ini papernya sebetulnya paper dari Northaus juga. Orang itu miopik. Miopiknya itu adalah maksudnya adalah orang itu lebih memperhatikan sesuatu yang lebih dekat dibandingkan dengan yang jauh. Jadi kalau seandainya Mas Novel itu begitu baik sama saya selama 4 tahun terakhir, tapi 1 bulan saja itu begitu jelek, begitu jahat, maka yang akan saya ingat adalah jahat. Yang terakhir ya? Iya, saya akan sakit hati dengan perlakuan Mas Novel. Atau sebaliknya, jika 4 tahun yang lalu itu begitu jahat atau ya nggak baik lah gitu kan, terus kemudian 1 bulan terakhir itu begitu baik, maka saya akan menganggap bahwa Mas Novel udah berubah. Jadi saya akan mendapatkan kesan yang negatif, positif terhadap Mas Novel. Nah, dalam konteks pemilu itu akan tertranslate. Jadi ibaratnya kalau Mas Novel itu running, saya akan vote untuk Mas Novel. Iya. Oke, kalau kita lihat dari data ya, kan memang kalau kemarin dibandingkan antara tahun 2022, 2023 dan 2024 di bulan Januari, nilai bansos di 2024 kan tinggi sekali itu. Artinya memang ada kecenderungan ini ada kaitan dengan kepentingan pemilu nih. Terus yang kedua, tapi dari pemerintah tadi saya sempat mendengar ya dari penjelasan salah seorang menteri yang hadir di Mahkamah Konstitusi disampaikan bahwa memang diperlukan itu karena ada perpanjangan kebutuhan terkait dengan El Nino ya. El Nino katanya diperpanjang dan seterusnya. Terus juga disampaikan bahwa karena ada masalah kenaikan harga BBM di bulan September kalau nggak salah ya, itu kemudian menjadi perlu untuk adanya bansos. Bagaimana melihat penjelasan itu? Kalau seandainya kita lihat dari laporan Kemenkeu itu setiap bulan mengeluarkan APBN kita. Oke. Nah biasanya tuh lag-nya sekitar 1 bulan. Ya. Jadi kalau seandainya kita mau melihat total realisasi 2023, maka kita lihat itu publikasi 2024 bulan Juli, bulan Januari maaf. Nah, saya melihat datanya, ternyata ada yang cukup menarik. Jadi, Perlinsos itu ada beberapa. Ada yang bansos spesifik, terus nanti ada subsidi energi, ada subsidi non energi. Nah, kalau seandainya subsidi energi kita keluarkan nih ya, kenapa? Karena subsidi non energi ini nggak bisa dipastikan siapa yang menerima.
kalau sana Mas Bambang pakai motor, terus kemudian walaupun income-nya tinggi, terus pakai Pertalite, itu bisa, ya, itu menikmati. Iya. Kenapa? Karena itu tidak targeted. Nah, tapi kalau beberapa program yang lain itu targeted, KUR, terus kemudian bantuan pupuk, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau sana kita lihat data-data tersebut, memang mengalami peningkatan sebetulnya. Saya lupa angkanya berapa ya, kalau nggak salah dari 2022 ke 2023 itu mengalami peningkatan. Contohnya yang saya ingat saya angkanya ya, produksi produksi untuk pupuk bersubsidi itu turun. Ya, saya lupa angkanya, nanti bisa kita lihat ya. Tapi anggaran untuk pupuk subsidi itu tinggi, ya. Jadi ada beberapa yang justru indikatornya mengalami penurunan, ya. Tapi dari dari jumlah yang dikeluarkan itu meningkat. Nah, ini bisa karena satu unit cost-nya meningkat, atau bisa karena penambahan coverage. Cuman silakan dibandingkan nanti ya antara Juli bansosnya ya 2022-23 ada beberapa yang mengalami penurunan dari sisi kuantiti, tapi dari sisi anggarannya mengalami peningkatan. Iya. Pak Bibi, kalau melihat dari yang didalilkan nih Pak Bibi, tentunya kan dari soal masalah permohonan yang disampaikan ya, tentunya hal-hal yang didalilkan diantaranya kan mulai dari penunjukan pejabat kepala daerah tuh, terus kemudian ada kepala desa, terus ada bansos, apalagi itu ya. Beberapa poin itu kan kemudian dijadikan rangkaian itu Pak Bibi, termasuk yang masalah bansos. Gimana Pak Bibi menjelaskan itu Pak Bibi? Ini review Mas ya, review terhadap seluruh proses ya. Ahli yang bisa menjelaskan ada relasi dan impact bansos dan elektoral hanya Mas Fit saja. Itu yang pertama. Iya. Dan dalam penjelasan yang diajukan itu, kajian yang dilakukan tuh bukan kajian di luar negeri. Oke. Dia menggunakan angka-angka yang ada di Indonesia, fakta yang ada di Indonesia, dan itu tidak di snapshot 2024 aja, dibandingkan itu. Nah, kalau kemudian saya membandingkan dengan ahli yang lain, seolah-olah ingin mempersoalkan keterangan ahli Fit Adison ini di pengadilan, yaitu misalnya Kodari dan Hasan Nasbi. Saya memang pada saat itu tidak hadir, cuma saya baca di ininya. Itu sebenarnya salah kaprah. Oh, gimana salah kaprah? Nanti akan dijelaskan. Karena yang penjelasan umumnya begini. Karena yang di counter itu adalah penjelasannya Profesor Hamdi Muluk. Tidak mengenai penjelasannya Fit Adison yang menjelaskan dampak bansos dan elektoral. Jadi artinya kalau mau disimpulkan, persidangan di MK tidak ada satupun dari pihak lain, baik dari KPU, dari Bawaslu, dari 02 pihak terkait, yang bisa mengcounter argumennya Fit, bahwa ada implikasi, ada dampak, ada relasi antara bansos dan elektoral. Itu bagian yang paling penting yang mesti di ini. Terus yang kedua, yang saya masih ingat penjelasannya Mas Fit itu ada 3. Bagian yang pertama adalah, dan ini saya kaitkan dengan penjelasan menteri-menteri yang hadir itu Mas. Kalau El Nino yang dijadikan dasar, itu El Nino dijadi kambing hitam Mas. Karena El Nino terbesar itu menurut catatan BMKG itu 2021. Ya. Dan angka bantuan sosialnya tidak seperti yang sekarang terjadi ini. Satu itu bantuan El Nino 2021. Terus kedua, memang ada akibat El Nino berupa penurunan produksi beras, gitu ya, yang dijelaskan Mas itu kan, ada 600.000 ton itu kan.
Iya, itu data dari BPS yang diolah oleh Bang Faisal. Betul. Bang Faisal itu Bang Faisal, bukan saya. 600.000 ton. Tapi kenapa importnya 3 juta ton? 2,6. So bedanya 2,6. Penurunan produksi 0,6. Kita ngomong penurunan produksinya. Nah, kalau ada penurunan produksi, maka tentu harus di cover oleh import dong. Nah, kenaikan import 2,6. Jadi yang diimpor sekitar 3, berapa. Jadi kenaikan importnya 2,6 tuh. Betul. Sebenarnya sangat melebihi itu, Mas. Jadi itu pertanyaannya, sementara itu ada penjelasan Bang Faisal juga tuh kalau mengaitkan dengan Mas Fit itu. Udah begitu harga pun naik. Nah, itu penjelasan Bang Faisal gitu. Masuk akal nggak? Ada nggak kewarasan kok tiba-tiba harga itu naik? Dalam sejarah harga beras di Indonesia tuh paling tinggi. Tertinggi Februari kemarin ya. Nah, itu argumen yang kedua yang perlu diinikan. Terus argumen yang ketiga yang juga menarik untuk dikemukakan, bahwa ada kunjungan-kunjungan Pak Jokowi, Mas. Soal kunjungan Pak Jokowi, mari kita periksa. Argumen dari para menteri itu katanya, kunjungan Pak Jokowi itu ke daerah-daerah miskin. Ada 3 alasan. Ternyata tidak semua daerah miskin dikunjungi Pak Jokowi. Betul. Di Jawa Tengah. Nah, ini saya dikasih peta, Mas. Petanya dari Mas Fit juga, cuman saya yang bacain aja nih. Yang paling tinggi, misalnya salah satu yang paling tinggi ya, Kebumen, Jawa Tengah 1634 nggak dikunjungin tuh. Kalau betul kunjungan itu, karena 50% kunjungan dari periode Januari ke Februari itu kan ada sekian banyak tuh, 50%-nya ke Jawa Tengah. Dan kalau nggak salah periode Oktober sampai Februari itu yang dibikin itu peta tadi sempat saya lihat. Kira-kira segitu 50%-nya ke Jawa Tengah. Jadi kalau dibilang itu ke seluruh daerah miskin untuk mengecek apakah itu sampai atau enggak, ternyata tidak semua daerah miskin tuh. Satu itu yang mesti diginin. Terus yang kedua, ke setiap daerah miskin yang dikunjungi kok ada relasinya dengan peningkatan elektoral. Itu juga menjadi menarik. Dan itu padahal itu basisnya PDIP di situ. Kok kalah ini peningkatan. Dan ketika terjadi peningkatan elektoral, peningkatannya itu hampir sebagiannya nggak masuk akal, Mas. Di atas 40% tuh, sampai 50%. Jadi bagaimana mungkin itu, artinya kalau dikaitkan dengan angka rata-ratanya Pak Prabowo gitu ya, maka tidak mungkin Pak Prabowo meningkat itu, pasti ada sumbangan elektoral yang dikaitkan dengan bansos dan orang mengetahuinya itu dari Pak Jokowi. Terus ada beberapa argumen lain, Mas, di dalam sidang yang seolah-olah mau mengcounter tapi sebenarnya salah counternya. Misalnya gini, dikatakan di Aceh itu kan ada penjabat kok bisa menang 01, kan jadi tidak berfungsi penjabatnya. Dia tidak lihat beberapa isu. Gara-gara di Aceh kalah, penjabat gubernurnya itu sebenarnya dipecat gitu. Terus ngapain digeser kan? Itu kan. Nah, terus yang kedua, saya mendengar metode di sana untuk supaya tidak ada bansos dan aparatur bekerja sendirian, Puspidanya itu kalau dia mau bekerja harus koordinasi satu dan lainnya. Jadi terkontrol, Mas. Jadi dengan begitu nggak ada yang main sendiri gitu kan. Misalnya si coklat main sendiri, si hijau main nggak bisa. Semuanya harus terkontrol. Di tempat lain nggak ada kayak gituan. Nah, itu yang menurut saya. Terus kemudian di Jakarta dijadikan contoh. Kalau Jakarta ada penjabat, toh Pak Prabowo cuma menang 3.000. Dia lupa kalau nggak ada penjabat kalahnya telak. Nah, itu argumen-argumen yang menurut saya perlu dipatahkan untuk ini. Nah, saya nggak tahu Mas Novel mau bertanya soal bansos aja atau saya review juga ahli-ahli, sebagian ahli. Saya ngomong boleh beberapa hal bisa menggambarkan, Mbak. Nah, kan kalau di kami itu kan ahlinya ada 4 klasternya. Satu ahli yang akan mendelegitimasi atau mencoba mengkonfirmasi relasi bansos dan elektoral. Tapi bagian yang pertama, ini bagian yang kedua loh ahli itu. Bagian yang pertama itu adalah ahli yang mencoba menjelaskan mengenai apakah ada pelanggaran dan kecurangan dalam menegakkan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Itu ada ahlinya itu kami. Dan alhamdulillah, Mas, tidak ada satupun ahli dari pihak mereka yang berani mengkonfirmasi tidak pernah ada kecurangan di dalam. Nggak ada loh ahli yang dari mereka itu, nggak ada tuh. Bahkan Pak Yusril sempat ngomong kan soal itu kan sebelum jadi kuasa hukum ya.
Kan pernah cerita soal itu. Ada banyak itu video-videonya yang tersebar di media sosial. Kalau Pak Yusril tuh pembicaraannya kayak gitu memang yang saya dengar, bukan saya tangkap gitu, yang dipersoalkan memang integritas, Mas. Iya. Kok bisa ini kelompok, kalau pakai tulisan ada satu teman saya Hasrul Khalili itu dia mengatakan itu kelompok ahli yang dikualifikasi sebagai Sofians. Sofians itu adalah kelompok ahli yang sangat paradigma, sangat pragmatis. Dalam pragmatisme itu kemudian pernyataannya itu tergantung dari situasi kondisi dan titik-titik yang lainnya gitu. Tergantung kemarau atau hujan gitu Pak. Jadi kalau saya sih itu soal integritas, Mas. Kalau pernyataannya berbeda dalam musim yang tertentu dan berbeda, dan kemudian dia juga berani tampil, itu artinya orang berani malu dan berani tidak menjaga integritasnya. Yang kayak gitu. Itu soal lain lagi, Pak. Itu soal lain lagi. Nah, yang saya mau ngomongin begini, Mas. Jadi 1, 2, terus ketiga ada IT. Iya. Ada ahli IT, satu lagi kami mempunyai ahli otonomi daerah. Jadi ada 3 itu untuk pengerahan macam-macam. Ini 3 ini. Khusus untuk KPU, ahlinya itu cuma 3, Mas. Ahlinya 1, faktanya 2, tapi dia hanya membicarakan soal IT. Jadi sebenarnya KPU dengan begitu tidak menjawab dalil-dalil kami yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Iya. Berarti artinya kalau tidak dijawab, Mas Fit, itu artinya dia mengkonfirmasi. Ya, mengkonfirmasi itu. Nah, itu yang menarik itu sebenarnya. Nah, menarik, terus sudah gitu dalam ahli IT ini juga ada perdebatan menarik, Mas. Iya. Misalnya ahli yang pertama mengatakan Sirekap itu ya ngapain mesti dipersoalkan, kayak pepesan kosong aja. Padahal setelah dilacak-lacak lagi ternyata peraturan KPU yang nomor 5 itu banyak mengonfirmasi soal Sirekap. Dan Sirekap itu ternyata sesuatu yang penting sampai rekapitulasi manual saja itu rujukannya sebagiannya adalah Sirekap. Dan itu tidak pernah dikemukakan oleh KPU dan kita loss untuk mengkonfirmasi itu. Tapi yang lebih penting lagi, ketika ahli itu dikonfirmasi mengenai Sirekap itu, Sirekap itu persoalan utamanya ada di originalitas, Mas. Apakah rekapitulasi manual itu hasilnya bisa dipertanggungjawabkan otentisitasnya? Dan ketika kita tanya ke mereka, yang katanya metadata itu ternyata disimpan di tempat lain, itu disebut dengan image signature. Nah, ketika di image signature dicek, ternyata image signature itu juga bisa diubah-ubah. Jadi pertanyaannya kalau gitu metadata yang bisa diubah-ubah ngeri. Apalagi tidak ada konfirmasi, Mas Fit, kalau dalam IT itu kalau sesuatu diubah, apakah kita bisa mengetahui jejak perubahannya itu? Yang dulu berapa, yang sekarang berapa, yang kemudian mau diubah lagi, itu nggak bisa dilacak. Kalau ada metadatanya, kalau diubah ketahuan, Pak. Betul. Kalau nggak ada metadatanya, ngubah-ngubah kapan aja bisa. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi ada persoalan-persoalan itu. Walaupun sebenarnya yang menarik teman dari ITB itu tuh orangnya, kalau menurut saya cara penyampaiannya ini jujur, itu keren sebenarnya. Ada beberapa masalah yang memang ketika ditanya apakah ada masalah dengan IT? Apakah sudah diaudit? Dia bilang sudah, tapi tidak pernah ditunjukkan. Hasil auditnya itu yang diaudit yang bagian mana? Kan audit ini, Mas, gini, Mas. Kalau diaudit bisa saja udah diaudit, tapi bagian ini kan belum. Nah, kalau itu bisa dijelaskan, itu sangat menarik sekali. Sebenarnya kita tidak ingin mempersoalkan KPU gitu. Kan kalau itu dijawab oleh KPU dari awal selesai barang itu. Tapi nggak pernah dijawab itu. Dan sebelumnya juga pernah ada permintaan audit yang nggak diikuti. Justru kami yang kasus ahli-ahli yang diajukan pihak terkait itu paling tidak yang dari sisi hukumnya itu banyak yang lucu-lucu, Mas. Gitu. Iya, lucu-lucu. Contohnya gimana, Pak? Nah ini kalau dari pihak sebelah ngomongnya begini, ahli kami membuat hakim bertanya sehingga perdebatan menjadi hidup. Kalau saya mandangnya beda. Karena banyak yang salah, kemudian hakim meluruskan, itu beda tuh. Gitu. Karena Pak Yusril ahli-ahli kami itu membuat mendinamisir proses persidangan, sehingga kemudian hakim banyak bertanya. Enggak, karena hakim tuh banyak yang fahamnya itu. Misalnya soal Margarito Kamis misalnya, bahwa kan judicial activism-nya majelis hakim itu udah sampai pada keadilan substantif gitu loh. Sudah sampai pada rezim pemilu itu terintegrasi antara pilkada. Margarito beda bilang. Menurut saya itu tidak benar. MK melakukan kesalahan. Jadi
kebayang kan satu pendapat saya harus menyampaikannya di muka hakim. Kan hakimnya kemudian sambil saling melihat terus saling ketawa-ketawa gitu kan. Terus dari itu juga misalnya Muhammad Asrun juga begitu bahwa dia yang dikutip putusannya itu putusan yang sudah old fashion. Sementara putusan-putusan yang baru itu dia nggak baca begitu. Ya kalau ahli punya keterbatasan kayak gitu, pantas aja hakimnya mempersoalkan itu. Jadi bukan karena mendinamisir proses, karena dilihat begitu banyak orang ahli melakukan kesalahan yang fatal, ini ahli pihak terkait nih Mas. Maka kemudian hakim perlu meluruskan. Itu Pak Arief Hidayat itu tajam banget loh. Jadi kalau saya melihat bahasa Jawa aslinya, waduh, ini sebenarnya kasar banget, cuman dia menggunakan gaya bahasa yang sangat bagus. Saya kemudian orang yang agak, saya nggak mau bilang bebal, masih ada apa, pasti kasih frasa kata yang lain, itu pasti nggak paham tuh. Kalau saya ngelihat, saya tuh sembahyang sidang kepala saya begini terus, Banyak istighfar. Kembali ke Mas Fit nih. Memang kan Mas Fit jadi ahli yang tampil pertama, ya kan? Itu kan di pola persidangan di Mahkamah Konstitusi kan polanya kan kita ditanya banyak hal. Tampil ketiga Mas. Iya, enggak, maksudnya di tahap pertama. Di tahap pertama baru sebagai pihak pertama yang tampil. Baru kemudian belakangan kemudian ada yang nanggapi barangkali kan. Jadi ketika ditanggapi di belakangan kan nggak bisa lagi men-challenge atau menjawab hal-hal itu. Sebenarnya tidak menanggapi langsung loh Mas, tapi seolah-olah menanggapi. Seolah-olah menanggapi. Saya khawatir persepsi publik seolah-olah menanggapi. Harus diklarifikasi. Dan yang kedua begini. Ketika tadi Pak Bio sampaikan kan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Fit soal beberapa hal tadi itu nggak, sampai sekarang nggak ada yang bisa men-challenge itu, dan semuanya jelas. Dan yang disampaikan oleh Mas Fit juga menggambarkan secara jelas tentang pengaruhnya tadi bansos dan elektoral. Selain dari menanggapi beberapa hal, saya juga ingin Mas Fit bisa mengelaborasi juga dari yang Mas Fit sampaikan, sebetulnya dampak dari bansos ini dengan elektoral besar nggak sih? Nah itu juga nanti pengen saya disampaikan. Silakan Mas Fit. Nih mungkin butuh waktu agak sedikit panjang, tapi saya usahakan lebih rendah bahasanya. Memang kemarin itu adalah pengalaman pertama saya di MK, dan saya sebagai akademisi biasanya itu berhadapan dengan orang yang suwarna. Orang yang suwarna itu maksudnya adalah ilmunya, latar belakangnya sama, levelnya more or less sama. Jadi kita punya bahasa yang levelnya sama sehingga tidak terjadi perdebatan kusir. Iya. Paham orangnya ngomongnya, poinnya paham ya. Nah kemarin tuh jujur antara ketawa sama sedih sebetulnya Mas. Kenapa saya bilang sedih? Ya, kita mau ngomong dulu nih yang tim ahli yang 02 atau tim hukumnya? Karena masing-masing ada yang lucu-lucu nih. Boleh. Yang mana dulu boleh? Oke, yang mana dulu? Yang satu yang tim hukum dulu deh. Oke. Jadi mereka menggunakan anecdotal evidence untuk mengcounter pengujian statistik saya. Oke. Nah, sayangnya kan saya tidak punya kesempatan yang waktu yang cukup untuk menjelaskan. Kira-kira mungkin seperti ini. Kalau anecdotal evidence itu, jadi kira-kira gitu, justru akan merugikan mereka sendiri. Contohnya, anggap untuk sementara ini Mas Bambang ini Pak Yusril. Ya. Anggap ya. Pak Presiden bukan Pak Presiden ya. Saya harus bergayanya enggak? Pemilu berjalan dengan lancar atau tidak, Pak Yusril dalam tanda kutip? Ya, mestinya sih lancar. Oke. Nah, jadi klaimnya adalah pemilu lancar, betul? Iya. Kalau saya tunjukkan satu saja TPS yang bermasalah langsung tercounter kan? Nah itu anecdotal evidence. Oke. Ya. Oke, kalau seandainya mengatakan bahwa ya udah sekarang Mas Novel jadi hotman. Waduh. Ya, apa-apa ya. Tangannya gini-gini dong. Sekarang saya mau ubah bukan hotman. Siapa? Hotman. Oke. Atau hotpen. Apakah presiden Pak Hotpen? Apakah Jokowi adalah presiden yang baik? Kemungkinan besar akan dijawab iya. Cukup saya menampilkan satu pernyataan dari Rocky Gerung langsung terbantahkan.
Jadi memang kalau di dalam fenomena sosial kita tidak bisa menggunakan anecdotal evidence. Itulah gunanya kita menggunakan pengujian statistik. Tapi kalau untuk fenomena eksakta kita nggak perlu. Kalau Mas Novel nuangin air di kampung Mas Novel itu akan turun dari atas ke bawah. Di kampungnya Mas Bambang juga seperti itu. Apakah di Padang kira-kira gimana? Sama juga nggak? Sama dong. Sama. Jadi kalau dari bawah ke atas namanya muncrat. Kalau dari ini namanya mancur. Jadi yang namanya apa? Karena di dalam ilmu sosial itu banyak yang berpengaruh, maka pengujian statistik diperlukan, bukan anecdotal evidence. Nah itu komentar saya terkait dengan tim 02 ya. Karena kemarin termasuk juga Hasyim Asy'ari juga ngomong itu anecdotal evidence, yang angsa putih, angsa hitam gitu kan. Oke. Terkait dengan ahli. Nah ini yang lucu nih, karena saya udah nonton ya. Mereka justru mengcounter itu adalah studinya Pak Hamdi, bukan studi saya. Psikolog ya? Iya, baik Hasan Nasbi ya, Hasan Nasbi sama M. Qodari. Hasan Nasbi dia ngomong tentang yang dilakukan itu adalah hanya korelasi saja. Nah, betul ini adalah bahasa akademisi yang tidak setiap orang tahu. Kalau seandainya korelasi itu apa aja bisa dihubungkan, ya. Dan korelasi yang dimaksud oleh Hasan Nasbi adalah simple correlation, ya. Simple correlation. Nah, simple correlation itu angkanya akan berada antara 0 sampai 1 dari mutlak. Kira-kira kayak gini. Kalau 0 itu Mas Bambang bergerak, saya nggak bergerak. Mas Bambang pulang kampung, saya tetap tidak pulang kampung. Mas Bambang pergi ke pasar, tetap saya ada di rumah. Nggak ada hubungannya. Tapi kalau yang korelasinya itu hampir sama, kalau 1 itu udah pasti ya. Contohnya mungkin, mohon maaf nih, untuk mengangkat masa lalu Mas Novel. Ketika Mas Novel bergerak, orang yang mau nyiram berusaha untuk ngikutin Mas Novel, betul? Nah, kemana Mas Novel ikut, jalan itu akan diikuti. Nah itu korelasinya hampir sama dengan 1. Nah itu, kalau simple correlation itu memang tidak bisa disimpulkan bahwa dia hanya bisa menyimpulkan kuat atau tidak, itu aja. Tapi tidak bisa menghitung dampaknya. Nah, baru masuk ke Qodari. Yang lucu dari Qodari itu dia mengatakan ya, untuk ngambil kesimpulannya itu perlu regresi. In fact yang saya lakukan regresi. Bukan simple correlation. Makanya dia hanya meng-counter Pak Hamdi. Dia mengatakan bahwa 1 harus nggak cukup pakai korelasi, harus pakai cross step. Ya, cross step itu hanya bisa dilakukan ya. Dia hanya menunjukkan ibaratnya 2 dimensi lah gitu. Kira-kira kayak gini. Kalau seandainya penerima bansos dia pilih apa sih? 01, 02, 03. Tapi kita nggak bisa mengkombinasi dengan yang lain. Nah, sekarang ya mungkin masih agak sulit ya bahasanya itu ya. Kira-kira kayak gini. Kalau Qodari dia mengatakan bahwa harusnya pakai regresi. Nah, kalau regresi itu bisa menunjukkan hubungan sebab akibat, ya. Tapi ada argumentasinya. Kenapa kita menggunakan variabel 1, 2, 3 dalam menjelaskan persentase pilihan persentase perolehan. Nah, yang saya lakukan itu 1. Terus yang kedua harus menggunakan data 2024. Saya menggunakan itu. Bukan cuma 2024 aja, sampai dari 2014 malah. 2004 ya. 2004 ya kan. Terus kemudian dia mengatakan, berbeda loh antara 2024 sama 2029. Sudah saya uji juga, ada pakai interaction term namanya. Ya, tapi saya paham lah kalau seandainya Bang Qodari itu seperti itu, saya paham karena saya juga udah ngecek Scopusnya seperti apa. Ya, ada 2, dan dia juga tidak pernah melakukan studi yang publish di Scopus ya.
ya yang pakai kuantitatif. Saya udah ngecek kok. Kalau Hasan Nasbi masih belum ada. Iya. Sebenarnya yang menarik itu Mas, ketika kedua orang itu Qodari dan Hasan Hasbi ya. Hasan Hasbi itu melakukan presentasi. Memang kalau Qodari itu psikologi bos. Jadi cocok sama sama Pak Profesor Hamdi Muluk sama psikologi itu ya. Tapi kalau Hasan Hasbi itu dia politik bos. Terus itu sebabnya dari awal saya mengatakan dia tidak mengcounter argumen yang dibangun oleh Fit. Iya. Karena kalau itu ya psikologi gitu mainnya. Tapi kemudian kayaknya takut ditangkap oleh persepsi publik seolah-olah itu menyerang Fit. Sama sekali nggak ada argumen yang berkaitan dengan bantuan sosial berkaitan dengan itu. Tapi kalau psikologi sosial, Qodari memang ilmunya itu. Walaupun dia juga belajar mengenai political behavior kayak gitu. Tapi kalau Hasan Hasbi sih nggak punya ilmu itu. Jadi bagi saya pertanyaan kepada Hasan Hasbi itu soal latar belakangnya itu apakah kemudian itu bisa justified untuk men-challenge. Itu yang kalau dia surveyor terus kemudian ada juga yang kedua sebenarnya. Dalam konteks surveyor itu dan mereka kemudian menjadi bagian dari tim pemenang. Survei-surveinya itu kan ini soal integritas dan credibility Mas ya. Public accountability-nya juga jadi dipertanyakan Mas. Dia nggak pernah bisa menjelaskan ini tadi pakai ijab kabul nih. Kebayang nggak itu namanya Qodari sama Hasan pakai ijab kabul kayak gitu? Data saya itu semuanya bisa diakses. Satu karena dari BPS, dari BPS sama dari KPU. Jadi publicly available dan itu bisa diakses. Ya makanya kemudian pertanyaannya sama dengan ini, berani nggak Qodari sama Hasan Hasbi itu raw material dari ininya dibuka ke publik sebagai bagian dari public accountability? Berani nggak menjelaskan itu dananya yang dipakai? Ini kan tadi jawab kabulnya nggak pakai dana macam-macamnya. Berani nggak mereka membuka itu? Itu soal integritas nih, bukan soal bagaimana menyampaikan penyataannya. Nah itu yang soal-soal kayak gitu yang luput. Dan sebenarnya ketika kemarin terjadi protes-protes itu soal isu integritas itu yang dimasukin, tapi itu yang lost dalam diskursnya. Karena kan kita harus menjaga marwahnya Mahkamah Konstitusi. Betul, menarik sekali itu. Kalau saya mungkin saya tambahin sedikit ya Mas ya terkait dengan ekonometrika karena banyak orang kaget. Ekonometrika ini binatang apa? Nah saya pakai bahasa yang sederhana. Saya usahakan sederhana ya. Ini udah saya sampaikan kemarin di tempatnya Bang Abraham Samad. Coba bayangkan kita punya data 1.000 rumah tangga. Coba bayangkan 1.000 rumah tangga, datanya itu ada berapa pendapatan keluarga tersebut, terus kemudian jumlah anggota keluarganya, tinggalnya di kota atau di desa, terus kemudian konsumsi listriknya sama KWH. Itu aja datanya. Kalau saya berusaha untuk lihat hubungan antara konsumsi KWH listrik dengan biaya listrik, itu nggak perlu penelitian, nggak perlu ekonometrika. Kenapa? Cukup kali 1.000, kalau dia konsumsi 1.000 ya, kali berapa tarif listrik. Kalau per KWH itu 1.500, maka jika seseorang itu mengkonsumsi 1.000 KWH, maka biayanya 1,5 juta. Jadi itu kalau Mas BW itu mengkonsumsi 1.000, saya bisa menebak 100% pasti 1,5. Ya, Mas Novel exactly sama 1.000 juga pasti 1,5. Nggak perlu ekonometrika. Tapi kalau kita coba berusaha, kayaknya akan ada hubungan positif antara pendapatan keluarga dengan biaya listriknya. Ya, karena biasanya kalau income-nya tinggi, mungkin KWH-nya lebih banyak, konsumsinya lebih banyak, AC-nya lebih banyak, betul? Nah, kita bisa tuh melihat hubungan antara ya biaya listrik dengan pendapatan. Nah, tapi hubungannya itu tidak linear, tidak exact seperti yang KWH tadi. Kenapa? Karena income-nya sama. Bisa saja konsumsinya berbeda. Nah, perbedaan konsumsi itu bisa diakibatkan karena apa? Nah, itu yang kita cari yang lain. Bisa saja mungkin jumlah anggota keluarganya berbeda. Berpengaruh apa enggak? Kita uji. Terus mungkin ada juga orang bilang income-nya sama, jumlah anaknya sama, tapi
ini tinggal di desa, sementara yang lain itu di kota. Itu berbeda loh, desa tuh lebih dingin dibandingkan dengan kota sehingga nggak butuh listrik yang lebih banyak. Kita bisa ukur. Jadi ekonometrika itu bisa untuk mengukur dampak dari masing-masing yang berpengaruh terhadap pengeluaran listrik dan seberapa kontribusinya. Sama dengan perolehan suara. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Mas Fit dalam menggunakan penghitungan tadi itu mestinya valid lah ya. Sebagaimana bisa, Kompas, kalau nggak salah Kompas pernah bikin survei juga. Bahwa 69% kalau nggak salah. LSI kalau nggak salah. LSI. Oh LSI ya, LSI. Yang di apa namanya disampaikan oleh Kompas ya di berita saya lihatnya. Itu disebutkan 69% penerima bansos itu memilih 02. Itu penghitungan itu dengan menggunakan metode yang kurang lebih hampir sama ya. Kalau itu survei. Oh survei ya itu ya. Oke. Terbukti bahwa saya netral kan ya. Oke. Jadi kalau mau yang ngincer-ngincer saya ketawa aja ya. Iya. Jadi kalau yang tadi Mas hasil survei itu ternyata mengkonfirmasi hasil dari studi ini atau hasil survei itu dikonfirmasi oleh hasil studi ini. Jadi betul. Ada relasinya angkanya walaupun itu dengan metodologi yang berbeda, tapi angkanya bisa dapat sama. Iya, menarik sekali itu. Artinya inilah ya yang dilakukan itu terkonfirmasi dengan beberapa cara yang berbeda ya. Nah, yang paling menarik dari penelitiannya Mas Wit ini yang mestinya harus dijelaskan di sini karena jarang sekali itu dikutip, Mas. Berapa angka, Mas, jumlah orang yang berpengaruh atau terpengaruh oleh itu maksud ada tuh ininya tuh. Itu gimana tuh maksudnya? Seberapa besar sih pengaruhnya yang terjadi? Karena orang bisa aja mengira begini, ngapain sih persoalin bansos? Toh kan paling dampaknya juga kecil gitu kan. Emang sebetulnya dampaknya seperti apa sih dari hasil penilaian disampaikan oleh Mas Fit? Dokumen saya sudah beredar baik dalam bentuk Words-nya atau PDF-nya atau PPT-nya. Sudah menyebar, jadi bisa diverifikasi. Tapi sebelum saya menjawab itu, mungkin saya sampaikan dulu. Dalam ekonometrika itu kita tidak sembarangan memasukkan variabel di sebelah kanan yang bisa menjelaskan perolehan suara. Jadi ada dua mazhab. Mazhab pertama untuk yang melihat kausalitas itu ada mazhab dari sisi teoritis sama statistik. Kalau saya sih lebih berangkat ke kombinasi keduanya, tapi saya lebih banyak ke yang sebelah kiri yaitu teoritis. Teoritis maksudnya kira-kira seperti apa? Saya jelasin dulu ya. Kenapa saya menggunakan ada pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan sebagai faktor penjelas untuk perolehan suara. Tugasnya di dalam satu pemerintahan demokratis ada insentif dia untuk terpilih kembali lagi. Dan salah satu caranya adalah untuk membuat ekonomi itu tumbuh, pengangguran turun, kemiskinan juga turun. Gimana caranya? Dengan anggaran. Makanya kan ada dalam penjelasan dalam pembahasan APBN target pertumbuhan sekian, inflasi sekian dan seterusnya. Dengan target sekian, maka ini yang dialokasikan untuk satu, biaya pembangunan, belanja pembangunan, biaya bansos, belanja pegawai dan seterusnya. Nah, jadi ya pemerintah itu akan mengalokasikan anggaran untuk mencapai target-target pembangunan. Nah, itu tujuannya adalah untuk ya meningkatkan, anggaplah kalau seandainya di satu negara yang demokratis itu untuk meningkatkan keterpilihan, karena kalau seandainya pertumbuhan bagus, unemployment itu rendah, kemiskinan itu rendah, maka orang puas dong. Ya, nah itu berangkat argumentasinya. Bisa dieksplor lebih dalam lagi, cuman karena ini khalayak umum ya, jadi akan jauh lebih complicated. Nah, jadi saya lihat ternyata memang ada konsistensi hasil. Terus kemudian akhirnya di tabel terakhir kalau nggak salah ya, saya lihat itu saya berusaha untuk melihat efek apa yang menambah suara Prabowo. Nah, kita ngomong di tabel yang terakhir. Mungkin pas pada saat ini dipublish bisa ditampilkan itunya ya, slide-nya ya. Nanti dibantu ditampilkan ya.
Jadi saya sampai ingat nih, karena memang saya kerjakan. Iya. Jadi di kolom pertama saya ingat saya itu penambahan suara Prabowo di 2019. Oke. Saya berusaha untuk menjelaskan dengan suara Prabowo di 2014. Karena kan selama ini ngomong tentang efek fanatisme ya. Iya. Sehingga saya tuh nggak signifikan alias nggak bisa menjelaskan. Oke. Nah, kalau seandainya yang penambahan 2024 jadi 2019-2024, terus saya gunakan dengan variabel penjelas itu suara Jokowi 2019, ya ternyata itu signifikan, ya alias berpengaruh. Nah, derajat keakurasiannya estimasi tersebut 76%. Sebagai gambaran itu data cross section sebetulnya bisa ditreat sebagai cross section ya, agak teknis ya. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah data cross section itu jarang sampai 70 sekian persen mas. Sangat-sangat jarang, itu artinya memang bahwa wah ini sangat-sangat menjelaskan banget. Iya. Ya. Nah dengan data tersebut ya udah saya estimasi berapa estimasi perubahan Prabowo akibat suaranya Jokowi. Hitung. Ternyata 26 juta kalau nggak salah. 26 juta ya additionalnya. Jadi itu udah nyampur ada efek Jokowi sama efek bansos. Dalam tabel yang ketiga itu kita masih nggak bisa memisahkan dalam konteks itu ya. Iya. Ya, tapi kalau di yang tabel 1 itu kita bisa memisahkan. Total tambahan efek Jokowi sama bansos 26 juta. Mungkin kita masih belum buka puasa sekarang ya. Jadi insya Allah masih jujur ya. Iya. Setelah buka juga tetap jujur. Setelah buka tetap jujur. Bukan berarti boleh bohong. Iya. Saya cek, saya kaget benar-benar. Saya kaget bahwa ketika saya cek itu ternyata setelah saya hitung hasilnya setelah mengeluarkan 26 juta itu ternyata persentasenya Prabowo 42,38. Jika kita keluarkan efek Jokowi plus bansos ya. Iya. Saya kaget. Ternyata Carta Politika melakukan survei 4 sampai 11 Januari 2024 42%, 42,2%. Persis dong angkanya dengan deket banget ya. Dan itu sebenarnya mengkonfirmasi mas pelonjakannya itu kalau tidak pakai bansos dan efek Jokowi pergi kemana-mana itu, ya memang Pak Prabowo segitu. Iya. Gak mungkin naik dari segitu, gak sampai 58% tuh gak mungkin gitu loh. Iya. Dan itu besar sekali dong angkanya perubahannya. Iya. Itu pun belum dihitung bagaimana menggerakkan aparat dan aparatur pakai. Kalau itu dipakai lagi, kalau ekonom nggak bisa ngomongin. Kalau itu bisa dipakai lagi itu menjadi menarik. Iya. Memang Pak BW, Mas Fit ini kan ahli public finance ya. Iya. Betul ya. Jadi memang keahliannya luar biasa nih, unik sekali dan menarik. Saya mendengar penjelasannya pertama bingung juga tuh awal baca tulisannya gitu kan. Karena saya orang hukum kan, nggak pernah belajar ekonomi. Jadi padahal udah hukum ekonomi mas. Hukum ekonomi ya. Tapi yang menarik sebenarnya kalau mau dirangkum gitu mas ya. Baru dalam persidangan kali ini data saintifik atau argumen saintifik itu dikeluarkan. Oke. Dan ketika dikeluarkan itu kemudian bukan dikeluarkan tapi diperdebatkan gitu. Dan dalam kasusnya Mas Fit ini memang belum ada yang mengcounter itu. Iya. Ada ahli yang ditaruh seolah-olah mau mengcounterin tapi sebenarnya dia ngonter yang bagian yang lain. Jadi kalau dari sisi itu argumen saintifik yang digunakan yang menghubungkan antara elektoral bansos dan performance atau kampanye terselubung, ini bahasa saya bukan bahasanya Mas Fit. Yang dilakukan Pak Jokowi itu sebenarnya tak terbantahkan. Iya. Menarik sekali ini tadi penjelasan Mas Fit juga terang sekali. Artinya orang awam pun bisa memahami lah apa yang disampaikan oleh Mas Fit tadi. Dan tentunya Pak BW tadi juga menyampaikan pandangan-pandangan yang luar biasa. Terima kasih Pak BW dan Mas Fit. Semoga fakta-fakta ini bisa mencerahkan lah bagi Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan yang sebaik-baiknya.
Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.